Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Al-Mumin kelas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tentunya hari ini lebih semangat dari hari kemarin ya. Kenapa? Karena baru kemarin-kemarin ini kalian bertemu dengan teman-teman ya kan, meskipun belajarnya tidak di sekolah tapi belajarnya di rumah teman kalian, tentunya itu akan menjadi lebih semangat lagi ya kan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang soal cerita yang penyelesaiannya itu menggunakan matematika. Hari ini Umi hanya memberikan satu contoh soal cerita saja ya. Oh iya, ingat ya, sebelum kalian belajar apa yang harus dilakukan, yaitu berdoa. Masih ingat kan ya doanya? Insya Allah masih Umi. Oke. Nah, setelah itu baru teman-teman simak penjelasan soal cerita dari Umi ya. Ya, Umi. Contohnya yaitu Farel mempunyai 94 kelereng. Kemudian ayahnya membelikan kelereng lagi sebanyak 134 kelereng. Lalu Farel memberikan kelerengnya kepada teman-temannya sebanyak 109 kelereng. Jadi, berapakah jumlah kelereng yang dimiliki Farel sekarang? Nah, dari soal cerita yang tadi dapat kita simpulkan yang pertama, Farel mempunyai 94 kelereng. Kemudian, ayah membelikan kelereng untuk Farel sebanyak 134. Kalau membelikan berarti jumlah kelereng Farel itu bertambah ya kan, dari 94 kemudian dibelikan lagi kan sama ayah kelerengnya berapa, 134. Nah, jadi jumlahnya berapa sekarang? Kita hitung nanti ya. Lalu Farel memberikan kelerengnya sama temannya sebanyak 109. Kalau Farel memberikan berarti kelerengnya itu berkurang. Jadi tadi yang pertama itu cara menghitungnya ditambah dulu, kemudian yang kedua baru dikurang. Nah, untuk menghitung berapa jumlah kelereng yang dimiliki Farel sekarang, kita langkah awalnya itu adalah menuliskan bentuk matematikanya dulu. Ya, sekarang teman-teman perhatikan penjelasan dari Umi. Ya, ternyata dari soal cerita tersebut bentuk model matematikanya yang pertama adalah kita menjumlahkan dua bilangannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru kita kurangkan. Nah, langkah pertama tadi adalah dengan menjumlahkan, ya kan? Kita jumlahkan kedua bilangan ini, ya kan? Kita jumlahkan. Nah, berarti yang pertama tadi kita jumlahkan ya kan, kita susun kedua bilangan ini. Kita mau menggunakan dengan cara susun yang pendek. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang penggunaan cara bersusun panjang, baik secara penjumlahan maupun pengurangan ya kan. Nah, bagaimana Umi kalau menggunakan cara susun pendek? Perhatikan penjelasan dari Umi. Jadi langkah yang pertama itu adalah kalian tulis di situ adalah bilangan 94. Cara menyusunnya itu memperhatikan nilai tempatnya. Angka 4 adalah satuan, angka 9 adalah puluhan. Kemudian kita tulis juga bilangan yang kedua yang mau kita jumlahkan yaitu 134.
kita tuliskan sesuai dengan nilai tempatnya. Berarti angka 4 ini adalah satuan, berarti kita letakkan barisannya sesuai dengan satuan, ya kan? Kemudian angka 3-nya juga kita letakkan sesuai dengan barisannya, yaitu barisan puluhan. Kemudian angka 1-nya di sini adalah ratusan. Nah, Umi, tapi kenapa angka yang atasnya ini tidak ada, Umi? Iya, yang atas ini kan hanya 2 angka. Hanya terdapat angka puluhan dan angka satuan, ya kan? Kalau angka ratusannya tidak ada, ya sudah tidak apa-apa. Kosong itu tidak apa-apa ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita susun sesuai dengan nilai tempatnya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan, ya kan? Kemudian kita tarik garis. Nah, kita beri tanda plus. Dah, paham sampai sini? Insya Allah paham, Umi. Baik, kita lanjutkan. Langkah yang pertama, kita jumlahkan angka yang paling belakang atau nilai tempat satuannya. Angka satuannya dulu yang kita jumlahkan. 4 ditambah 4. Berapa 4 ditambah 4? 8, Umi. Ya, 8. Kemudian lanjut ya. Baru kita lihat angka puluhannya. Angka puluhannya ada angka 9 dan angka 3. Kita jumlahkan. 9 ditambah 3. Berapa 9 ditambah 3? 12, Umi. Ternyata menghasilkan 2 angka, ya kan? 9 ditambah 3 sama dengan 12. Ini menghasilkan 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 2. Tetapi nilai tempatnya itu berbeda. Kita perhatikan angka 2 di sini adalah satuan dan angka 1 di sini merupakan puluhan, ya kan? Kemudian yang kita gunakan angka yang mana, Umi? Sedangkan di sini ada 2 angka, ya kan? 9 ditambah 3 itu 12. Berarti kita menuliskannya di sini itu angka berapa, Umi? Yang kita tuliskan di barisan yang selanjutnya, yaitu di sini di bawah angka 3 itu adalah angka satuannya, yaitu angka yang paling belakang yang kita tulis di sini. Berarti berapa angkanya? 2. Ya, kita tuliskan di sini 2. Kemudian angka satunya ditulis di sebelah mana, Umi? Angka satunya sebagai nilai puluhan kita letakkan di atas. Nah, sebagai simpanan, karena puluhannya ini merupakan simpanan atau angka satunya ini adalah simpanannya. Jadi kita tuliskan di sini. Paham? Nah, selanjutnya baru kita jumlahkan. Simpanannya juga kita jumlahkan, ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Paham? Untuk penjumlahan dengan cara menyimpan dan simpanannya juga kita ikut jumlahkan. Paham ya? Nah, sekarang lanjut lagi ya, langkah yang kedua. Tadi langkah yang pertama kita sudah menjumlahkan 94 ditambah 134. Ternyata hasilnya adalah 228. Langkah kedua kita mengurangkan 109. Ya, jadi kita kurangkan angka atau bilangan 228 kita kurangkan dengan 109. Kita dapat menuliskannya kembali di sebelah sini, di bawahnya ya. 228 dikurang 109. Tentunya menyusunnya itu juga harus sesuai dengan nilai tempatnya. Angka 9 ini satuannya harus disusun dengan satuan, angka 0 juga puluhannya harus disusun sesuai dengan puluhan, kemudian angka 1 juga ya. Nah, kemudian kita tarik garis dan kita beri tanda minus atau tanda kurang. Nah, sekarang langkah yang pertama kita kurangkan dulu angka yang paling belakang atau angka satuannya. 8 dikurang 9. Ternyata itu tidak boleh. Karena 8 ini
nilainya kurang dari 9, maka kita tidak bisa langsung mengurangkannya. Jadi kita pinjamkan angka yang di depannya. Angka yang di depan 8 adalah angka 2. Kita pinjam 1. Dari angka 2 ini kita pinjam 1. Nah, sudah kita pinjamkan 1, berarti jadinya adalah 18. Ya. Kenapa Umi jadi 18? Karena 8 ini adalah satuan nilainya. Kemudian kita pinjam 1 dari angka 2 ini yang nilainya puluhan. Jadi 10 ditambah 8 adalah 18. Paham? Nah, kemudian dari angka 2 ini tadi kan dipinjam 1 sama 8. Berarti 2 ini masih berapa sisanya? Sisanya masih 1. Paham ya? Nah, selanjutnya baru kita bisa mengurangkan. Tapi yang dikurangkan ini bukan 8-nya, yaitu angka yang sudah ditambahkan dengan angka 1 tadi. Yang nilainya itu menjadi 18. Paham ya? Nah, kita langsung kurangkan. 18 dikurang 9. Berapa 18 dikurang 9? Ketemunya adalah 9. Sudah? Lanjut. Sekarang 2 dikurang 0. Loh Umi, tadi kan 2 sudah dipinjam 1, kok masih tetap 2? Iya, benar sekali. Iya ya, benar-benar. Berarti selanjutnya yang dikurangkan bukan angka 2 lagi, tapi angka yang sisanya tadi, yaitu angka 1. Jadi langsung kita kurangkan. 1 dikurang 0. Berapa 1 dikurang 0? Ya tetap 1. Berapapun angka dikurangkan dengan 0, hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi tetap 1. Kalau misalnya 3 dikurang 0 berapa Umi? Ya tetap 3. 4 dikurang 0 berapa Umi? Ya tetap 4 ya. Selanjutnya adalah 2 dikurang 1. Berapa 2 dikurang 1? Adalah 1. Nah, jadi model matematika ini atau bentuk penjumlahan dan pengurangan ini setelah kita hitung ternyata hasilnya adalah 119. Seperti itu cara mengerjakannya. Itu saja materi hari ini. Silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Sekolah SDIT Fitiah Mandiri akan membuat bendera merah putih yang terbuat dari kertas minyak. Bendera tersebut digunakan untuk hiasan ruang kelas. Seluruh siswa juga ikut membantu membuat bendera merah putih tersebut. Ada 385 bendera yang sudah selesai dibuat. Saat Kenzio sedang minum, tidak sengaja Eza menyenggol Kenzio sehingga botol air minumnya jatuh dan mengenai bendera yang sudah dibuat. Setelah dilihat, ternyata terdapat 69 bendera yang basah dan tidak bisa digunakan lagi. Lalu Umi Reni datang membawakan 19 bendera merah putih untuk dipasang di depan sekolah. Jadi sekarang berapakah jumlah seluruh bendera merah putih? Itu saja soal yang harus dikerjakan sama teman-teman ya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.